Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Masyarul muslimin jamaah, Allahu akbar. Besok pohonnya woy. Baik. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali di salah satu rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah serta rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita masih lanjut pada kitab yaitu Al-Qaulul Mufid pada babun ma jaa fi man lam yaqna' bil halifi billah, yaitu bab tentang orang-orang yang tidak puas dengan sumpah Allah Subhanahu, sumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Munasibatu hadzal bab li kitabit tauhid. Jadi korelasi atau hubungan hubungan bab ini dengan kitab tauhid itu seperti apa? Annal iqna bil halifi billah min ta'zimillah. Ingat al-iqtina. Iqtina itu qanaah. Ya. Qanaah itu adalah puas. Ya. Sifat qanaah itu puas. Maka orang yang merasa dirinya puas, dialah sebenarnya orang yang kaya. Dia mau bersyukur, apa yang dia miliki dia merasa puas, apa yang Allah berikan kepada dia merasa puas, sifat qanaah. Maka dari itu al-iqtina bil halifi, sifat puas terhadap sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala min ta'zimillah, itu termasuk bagian dari yaitu bentuk pengagungan kepada Allah. Kenapa li'annal halif? Karena orang yang bersumpah di sini akada ma halafa alaihi bitta'zim bil yamin, yaitu dia menguatkan ucapannya, menguatkan perbuatannya, yaitu dengan bersumpah. Bersumpah dengan apa? Bitta'zim, yaitu bersumpah perkara yang agung disumpahkan dengan yang agung. Wa huwa ta'zim al mahluf bihi, yaitu dengan mengagungkan apa? Yaitu al-mahluf di sini yang digunakan sebagai alat untuk bersumpah. Ya, apa itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu min ta'zimil mahluf bihi an yusaddaqu dzalikal halif. Maka dari itu bahwasanya bentuk pengagungan terhadap yang dijadikan sebagai sumpah yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka an yusaddaqu, maka hendaklah dipercaya siapa? Al-halif, dzalikal halif,
yang bersumpah tersebut. Wa ala hadza yakunu adamul iqtina, maka dari itu apabila dia tidak puas bil halifi billah, yaitu dengan orang yang bersumpah atas nama Allah, dia tidak puas, fihi syai'un min naqsin ta'zimillah, maka di dalamnya ada kekurangan. Kekurangan apa? Yaitu pengagungan terhadap Allah. Padahal orang itu sudah bersumpah atas nama Allah. Jadi seakan-akan di sini dia sudah mengagungkan Allah, yang dijadikan sumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak percaya, tidak puas dengan sumpahnya Allah, berarti seakan-akan dia menganggap ada kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yunafi kamalat tauhid. Sehingga di sini kalau dia menganggap ada kekurangan pada diri Allah Subhanahu, pada zatnya, maka ini sama juga berarti mengurangi kesempurnaan tauhid. Wal iqtina bil halifi, sehingga puas terhadap sumpah billah yang atas nama Allah Subhanahu wa taala, la yakhlu min amrayni, tidak lepas dari dua perkara. Al-awwal an yakuna dzalika minan nahiyah asy-syar'iyyah. Ya, jadi orang yang bersumpah itu nanti dilihat dulu ada dari dua sisi. Yang pertama dari sisi syar'inya. Fa innahu yajibur ridha bil halifi billah. Wajib bagi dia ridha. Ya, wajib bagi dia untuk menerima apabila dia bersumpah, ada orang yang bersumpah bil halif billah, bersumpah atas nama Allah. Fima idza tawajjahat al-yamin alal mudda'a alaihi fahalafa. Yang mana sumpah ini ditujukan kepada siapa? Yaitu si terdakwa. Ya. Fayajibu ar-ridha bihadza al-yamin bimuqtada al-hukm syar'i. Maka kalau dia bersumpah, ya, bersumpah dengan atas nama Allah, maka kita wajib harus ridho. Yang kedua dari sisi an yakuna dzalika min nahiyatil hissiyah, dari sisi hissi, apa namanya, hissiyah itu adalah indra, berarti kenyataannya, faktanya, realnya. Fa in kana al halif maudhi'un sidqun wa siqatun, kalau yang bersumpah ini adalah orang yang dapat dipercaya, orangnya sikoh, memang benar, dapat dipercaya, dia bersumpah, kita tahu orang ini tidak mungkin berbohong, maka fa innaka tardha bi yaminih, wajib bagi kita untuk ridho, terima terhadap apa yang dia sumpahkan. Wa in kana ghairu dzalika, tapi kalau enggak, orangnya seneng harat, dikit-dikit bohong, ya, melanja molas ngorang dase, ya, belanja 15.000 bilang 10.000, banyak bohongnya, ya, sering bohong, sering ngolah dan sebagainya, maka sumpah-sumpah yang seperti ini tidak diterima. Ya. Wa in kana ghairu dzalika, kalau kita tahu orangnya adalah memang pembohong. Falaka antar fadha ar-ridha bi yaminih, maka wajib, artinya maka hendaklah kita menolak. Menolak apanya? Ar-ridha, menolak, menerima tentang sumpahnya. Ini bukan yang berkenaan dengan Allah Subhanahu, maksudnya bukan sumpahnya Allah, hendak, tapi kebohongannya yang kita tolak. Walihada lamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Huwayyisah wa Muhayyisah. Di sini persaudaraan. Huwayyisah dengan Muhayyisah. Jadi ada sebuah kisah, artinya di suatu peperangan, ya, di sini ada orang Yahudi yang membunuh namanya Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal saudaranya adalah Huwayyisah dan Muhayyisah, dia punya saudara. Nah, saudara-saudara atau keluarga dari Abdullah bin Sahal ini, artinya apa namanya? Si Abdullah bin Sahal ini terbunuh. Siapa yang membunuh? Orang Yahudi itu. Ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
si Yahudi ini, keluarga ini tidak terima, ya saudaranya terbunuh. Siapa yang membunuh? Si itu. Cuman di sini apa namanya? Kan disuruh bersumpah. Karena memang tidak melihat, Allahu alam, tidak melihat secara langsung atau bagaimana. Sehingga Rasul memerintahkan agar keluarga dari Muhayyisah atau keluarga almarhum di sini, Allah yarham si Abdullah bin Sahal di sini, ya disuruh bersumpah. Kira-kira di sini kan dia sebagai, kalau dalam pengadilan namanya apa? Penggugat. Ya, penggugat. Dia sebagai penggugat di sini. Maka dia harus membawakan bukti. Kalau di sini tidak ada bukti, berarti dia bersumpah. Betul tidak dia membunuh? Yahudi itu yang membunuh. Bagaimana cara sumpahnya? Maka dari pihak keluarga itu sumpahnya sebanyak 50 kali. Diambilkan dari keluarga si almarhum. Ya, nanti dari saudaranya, dari kakaknya, dari adiknya, pamannya, semuanya bersumpah Yahudi ini membunuh. Sebanyak berapa kali? 50 kali. Kalau seandainya ada saudaranya yang menolak, saya tidak mau dah sumpah, cari saudaranya yang lain lagi. Harus berjumlah 50. Kalau kurang, tidak kuat. Ini tidak bisa nyari sumpah, keluarga almarhum tidak bisa bersumpah, mungkin kekurangan dan sebagainya, maka Rasul menawarkan gini, tubarri'ukum Yahud bi khamsina yaminan. Bahwasannya orang Yahudi itu akan lepas tanggungannya kepada kalian. Kenapa? Yaitu mereka bersumpah 50 kali. Kalau kita orang Muslim takut mau bersumpah, tapi kalau orang Yahudi biasa saja. Allah aja dia ingkari, apalagi hanya sekedar sumpah, walaupun dia bersumpah sebanyak 50 kali. Maka para sahabat di sini mengatakan, kaifa nardha ya Rasulullah bi aimanil yahud. Bagaimana kita mau terima dengan sumpah-sumpahnya orang Yahudi ya Rasulullah? Yang akhirnya nanti ujungnya memang Nabi SAW fa'aqarruhumun Nabi, yaitu Nabi mengukuhkan, menguatkan siapa? Yaitu keluarga dari almarhum. Ini jamaah rahimakumullah. Artinya apa? Kalau memang ada sifat bohong dari dari seorang yang bersumpah itu, maka sumpahnya boleh kita tolak. Jadi kalau orang kafir, ya mereka bersumpah atau mereka dijadikan saksi secara Islam, mereka harus bersumpah dengan atas nama Allah, walaupun itu orang kafir. Tapi ini sekali lagi kalau jika berhukum dengan hukum Islam. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lihat an Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum man halafa billah falyasduq wa man hulifa lahu billah falyarda wa man lam yarda falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bisanadin hasanin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan atas nama nenek-nenek moyang kalian. Barang siapa yang bersumpah kepada Allah atau bersumpah dengan atas nama Allah, falyasduq, hendaklah dia dibenarkan. Wa man hulifa lahu billah, barang siapa yang orang lain bersumpah untuknya menggunakan nama Allah, falyarda, hendaklah dia ridho, menerima. Siapa yang tidak menerima sumpahnya, falaisa minallah, maka dia bukan dari Allah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hadis ini, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama atau atas nama nenek-nenek moyang kalian, bapak, kakek, buyut dan sebagainya. Ini kebiasaan memang orang-orang kafir Quraisy saat itu. Mereka sumpahnya bukan atas nama Allah, tapi mereka bersumpah dengan nama bapak,
ibu dan sebagainya. Mereka bersumpah dengan nenek moyang mereka. Maka di sini dilarang sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bersumpah dengan atas nama nenek moyang. Maka di sini man halafa billah falyasduq. Siapa yang bersumpah atas nama Allah maka dia dibenarkan. Di sini ada dua al-amru, ya huna amrani, ada dua perkara. Yang pertama al-amrul awwal lil halif. Sini saya agak cepat supaya tidak membingungkan. Lil halif, bagi orang yang bersumpah, faqad umira an yakuna shadiqan. Diperintahkan baginya untuk jujur dalam sumpahnya. Ya, tidak boleh berbohong. Wasidqu, apa itu jujur? Huwal ikhbar bima yutabiqul waqi'. Yaitu dia mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan faktanya. Wadidduhu al-kadhib. Lawan dari jujur adalah bohong. Apa itu bohong? Al-ikhbar bima yukhaliful waqi'. Mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan faktanya. Ya. Faqauluhu, maka perkataan atau sabda Nabi yang mengatakan siapa yang bersumpah atas nama Allah hendaklah dibenarkan atau jujur, faliyakun shadiqan fi yamini. Hendaklah dia jadi jujur dalam perkara sumpahnya. Wa hal yashtaritu an yakuna mutabiqan lil waqi' au yakfiz dzan? Apakah syarat dia bersumpah atau syarat dia bersumpah di sini haruskah itu sesuai dengan kenyataannya atau cukup dengan zon? Ya. Dengan prasangkanya. Al-jawab yakfiz dzan. Boleh dia cukup dengan zon, perkiraan. Tapi perkiraan di sini, zon di sini adalah istilahnya, kalau dalam hukum itu ada yakin, ada zon, ada syak, ada roib. Yakin itu 100%. Zon itu sekitar kalau kasarannya 75%. Syak itu ragu. Roib itu syak itu berarti 50-50. Kemudian kalau kita lihat hadis kan siapa yang ragu dalam sholatnya syak 50-50. Ini rakaat 3 apa 4. Dia bingung, ini tidak kuat. Ini namanya syak. Bawahnya roib 25%. Ya, maka di sini cukup dengan zon. Dia sudah boleh bersumpah. Ya, kenapa yakfiz zon falahu an yahlifa ala ma ghalaba ma yaghlibu ala zannihi. Dia boleh bersumpah terhadap sesuatu yang memang dalam dalam perkiraannya sudah kuat, zonnya sangat baik. Ya, kaqaulir rajul, seperti perkataan seseorang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, dia bersumpah. Ada orang yang datang kepada Rasul, dia mengatakan wallahi, demi Allah, ma baina la bataiha ahla baitin afqara minni. Tidak ada di desa ini yang lebih miskin daripada aku. Maka fa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mentakrir, yaitu menguatkan. Ya. Nabi percaya. Dan di sini pernahkah kalau kita istilahnya sebelum dia bersumpah seharusnya dia survei dulu, kan begitu? Fakta ndak ini? Benar ndak dia adalah orang yang paling miskin? Kalau kita lihat Allahu alam, riwayat ini kan riwayat yang berkenaan dengan orang yang kumpul di siang hari Ramadan. Dia datang kepada Rasul, ya Rasulullah, hancur aku. Kenapa? Ya Rasulullah, terjadi itu di tengah hari Ramadan. Maka Rasul mengatakan, kamu punya ndak? Punya budak apa ndak? Wih, ndak punya ya Rasulullah.
Kalau gitu bisa kamu puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan sehari tidak kuat. Kalau begitu kasih orang, nih bisa kamu ngasih 60 orang miskin? Tidak bisa. Kemudian ada Rasul punya makanan, kurma dalam keranjang, disuruh ngeluari, istrinya keluarkan. Ya, kebetulan ada yang ngasih juga, Allahu alam, dari riwayat itu dikatakan ada yang ngasih kurma sekeranjang, sudah bagikan ke penduduk yang di sekitar, penduduk yang miskin di daerah sini. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, di kota ini tidak ada yang paling miskin kecuali aku. Sampai di sini Rasul tersenyum kelihatan giginya. Kenapa? Faedah. Dia sudah dapat 2 kenikmatan melakukan itu, sekaligus dapat kurma 1 keranjang, dia tok dapat. Nah di sini lihat hadisnya, wallahi dia tidak pernah survei, tapi dalam zonnya dialah yang paling miskin. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ya harus diperhatikan untuk bersumpah, hati-hati. Usahakan ketika kita bersumpah hanya di perkara yang memang kita ketahui. Jangan coba-coba kita bersumpah terhadap perkara yang belum kita, artinya datanya kita tidak punya. Seperti seorang istri atau suami yang menuduh istrinya berzina, selingkuh. Apabila ada seorang suami datang ngomong istrinya selingkuh, ya berzina dan sebagainya, ada seorang laki-laki datang ke rumahnya di saat dia bekerja, yang mungkin didapati apa di dalam rumah, ada tanda-tanda yang laki datang, dia mengatakan istrinya berzina, ya. Maka di sini seorang suami nanti akan terjadi hukum di sini namanya li'an. Li'an itu saling melaknat. Ya. Suami berarti kan harus mendatangkan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu terhadap orang yang menuduh, yang menggugat. Wal yamin 'ala al-mudda'a alaih, dan sedangkan sumpah bagi orang yang yang tertuduh. Nah, kalau dia tidak mampu mendatangkan bukti lagi, maka seorang suami harus bersumpah sebanyak 4 kali. Yang kelima, dia harus mengatakan, kalau saya berbohong maka saya akan dilaknat. Terus istri ketika digitukan bagaimana? Ya, istri ketika digitukan apakah dia terima? Kalau memang dia tidak berzina, silahkan dia bersumpah. Sama sumpahnya sebanyak 4 kali. Yang kelima, kalau saya berbohong maka saya akan mendapatkan laknat. Maka keduanya harus berpisah selama-lamanya. Tidak boleh kembali, meskipun yang perempuan nanti menikah lagi dengan orang lain. Ya, tidak seperti orang yang cerai talak bayin namanya, talak yang 3 kali. Kalau yang seperti ini, li'an seperti ini, sudah saling melaknat, pisah selama-lamanya. Kalau ada anak dalam hal ini, maka anak ini tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Cuman dalam sumpah di sini maka hati-hati, kalau memang kita tidak melihat, hati-hati. Dan li'an ini hanya boleh dilakukan ketika seorang suami menggugat istrinya, bukan istri orang lain. Ya, ketika dia melihat ada seorang mungkin tetangganya janda, ada orang laki masuk sana, dia mengatakan, "Weh, kamu berzina," ini bukan li'an nanti jatuhnya, tapi dia harus mendatangkan 4 saksi. Dia harus mendatangkan 4 saksi. Apakah ada terjadi perlaknatan? Tidak ada terjadi pelaknatan di sini. Pelaknatan itu hanya untuk suami dan istri. Terus kalau seandainya istri
Seumpama nih, ya istilahnya sekarang dengan sekarang namanya istilah apa? Pelakor. Ya, dikatakan pelakor. Apakah boleh seorang istri nanti datang ke pengadilan minta oh dia melakukan zina? Apakah berlaku li'an? Tidak. Kenapa? Kenapa? Berbeda dengan ini. Kalau istri, mohon maaf, ya saya agak kasar sedikit. Ini kan mohon maaf satu lubang, tidak mungkin dimasukin rame. Siapa bapaknya terus? Maka di sini diperbolehkan yang namanya terjadi li'an. Tapi kalau suami dilihat, mohon maaf selingkuh, tidak ada yang namanya proses li'an. Nanti yang ibu-ibu tidak usah protes. Kok begitu? Ini sudah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak aman, tenang. Tapi jangan begitu ya. Jadi ini ya jamaah rahimakumullah. Ya maka dari itu sumpah itu jangan dilakukan kecuali kita betul-betul memang melihat atau minimal ada keyakinan yang kuat. Zon tadi yang saya katakan. Ya. Ada keyakinan zonni, ya, ada kebenarannya sekitar 75%. Buktinya ada, datanya ada dan sebagainya. Ini pertama mengenai masalah lil halif bagi orang yang bersumpah. Kemudian asani lil mahluf lahu bagi orang yang yang ditujukan sumpahnya. Faqad amara an yardha biyaminihi al halif lahu. Maka wajib diperintahkan baginya untuk apa? Untuk puas, untuk ridho, menerima terhadap sumpahnya orang lain. Ketika dia mengatakan wallahi saya tidak pernah curi, saya tidak nyuri. Kita lihat orangnya jujur, ya, maka wajib diterima. Jadi nanti dalam dua keadaan. Ketika di persidangan, ingat ya, ketika masuk kasus ini ke persidangan. Kalau di persidangan nanti ketika si penuduh yang melapor, ya, yang melapor di sini tidak punya bukti, ya, kemudian yang itu bersumpah, yang dituduh malah juga bersumpah, maka sumpahnya wajib atau ini yang pertama wajib diterima. Yang kedua syaratnya adalah yang bersumpah adalah orang yang jujur. Atau tidak pernah kita melihat dia berbohong. Kenapa? Karena kisah ini seperti ini pernah terjadi di zamannya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam pernah melihat ada seseorang yang mencuri sarok, ya. Nabi Isa nangkep modelnya yang melihat ada orang yang mencuri. Hei, kamu mencuri ya? Maka orang itu mengatakan, kalla, enggak, wallahi la ilaha illahu. Demi Allah tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia bersumpah atas nama Allah, dia tidak mencuri. Maka Nabi Isa mengatakan, amantu billah wa kadzabtu aini. Aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan pandanganku. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Demi Allah aku amantu billah, aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan pandanganku. Berarti di sini karena dia bersumpah atas nama Allah dan dia ndak, artinya apalagi orang baru kan gitu, ndak tahu dia apakah bohong apa tidak, tapi dalam zonnya dia adalah orang yang jujur. Oh dia jujur berarti, ya sudah. Kenapa? Ya. Maka sekali lagi di sini ketika mau ndak mau harus ridho. Ketika ini terjadi, dua hal ini terjadi, kita ndak punya bukti, ya sebagai si penuduh, sedangkan yang tertuduh bersumpah dan orangnya juga jujur, mau tidak mau sumpah itu harus diterima. Kecuali nanti memang dia adalah seorang yang pembohong, baru lain cerita, maka wajib atau silakan untuk ditolak. Terus kalau di pengadilan kita bagaimana? Ya Allahu alam. Karena pengadilan kita kan secara hukum kalau kita pengadilan negeri tidak sama dengan pengadilan di dalam Islam. Jadi nanti semua ada, sehingga wajar dalam hadis disebutkan hakim itu ada 3
2 masuk neraka, 1 masuk surga. Kenapa? Yang satu berhukum, ya, dia berhukum tapi dia tidak paham hukum. Jadi hakimnya ini tidak paham hukum tapi jadi hakim. Yang kedua paham hukum tapi ya, dia senang disogok. Yang seperti inilah yang akan masuk ke dalam neraka. Ya, kalau seandainya kita sudah melakukan yang maksimal dan sebagainya, akhirnya hak kita diambil, harta kita diambil dan sebagainya, sudah. Berarti di sini kita adalah orang yang dizolimi. Ya sudah, mau gimana lagi, apalagi kita berhukum seperti kita ini. Ya. Mau gugat juga susah. Hilang kambing, korbannya tapi ini sudah menjadi rahasia umum. Mau digugat juga ya, mau mengini warisan sampai sana tinggal sudah habis, tidak dapat apa-apa, yang dapat malah pengadilan. Ya, maka dari itu segala sesuatunya tolong diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau tidak bisa ya baru. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perkara seperti ini. Amin. Kemudian selanjutnya li'annal hadis, melihat di sini faida qaranat hadaini al-amrayni ba'duhuma bi ba'd. Ketika lihat dua hal ini, dua perkara ini akan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Fa innal amra sani yunazzalu ala ma idza kana al halif shadiqan li anna al hadis jam'u amrayni, amran muwajjahan lil halif wa amran muwajjahan lil mahluf lahu, fa idza kana al halif shadiqan wajaba 'alal mahlufi lahu ridha. Yang intinya dalam ini semua berkaitan nanti. Yang intinya ketika ada orang yang bersumpah dengan atas nama Allah, dia orangnya jujur dan sebagainya, tidak ada bohongnya, kita tidak punya bukti, maka mau tidak mau kita harus ridha. Baru dijelaskan oleh Rasul SAW, wa man lam yardha, siapa yang tidak ridha, tidak puas, tidak menerima, falaisa minallah, dia bukan dari Allah. Apa ini maksudnya? Man lam yardha, siapa yang tidak puas, wa hadza tabarru'a minhu yadullu ala anna adamur ridha min kabairidz dzunub. Menunjukkan bukan dari Allah, ini termasuk dosa besar. Orang yang tidak mau terima sumpah yang di atas namakan Allah Subhanahu wa taala, dia berdosa besar. Walakin la budda min mulahadhati ma sabaq, maka dari itu perlu dia harus memperhatikan yang sudah kita jelaskan di depan tadi. Wa qad asyarna anna fi hadisil qasamah dalilan ala annahu idza kana al halif ghairu thiqah. Yang dijelaskan tadi dalam hadis, kalau memang tidak jujur, kelihatan tidak jujur orang yang bersumpah itu, silahkan ditolak, tidak apa-apa. Ya, falaka antar fadha ar-ridha bihi li'annahu ghairu siqah. Silahkan engkau menolak karena memang bahwasanya kenapa? Dia bukan orang yang sikoh. Ya, falau anna ahadan halafal ala, ya, laka, seandainya ada orang yang bersumpah kepadamu, dia mengatakan apa? Wallah inna hadhil haqibah min khoshab. Wallahi ini tasnya dari khoshab, kayu, terbuat dari kulit kayu. Wahia min jildin, padahal aslinya dia terbuat dari kulit. Ini ya istilahnya fayajuzu an la tardha bihi li annaka qati'u bikadzbihi. Kenapa? Karena engkau akan memutus kebohongannya. Jelas secara real ini kulit bukan pohon. Ya, kulit binatang bukan kulit pohon. Wa syara', lihat di sini syariat la ya'muru bi syai'in yukhaliful hissi wal waqi'. Ingat, syariat itu tidaklah, artinya tidak memerintahkan untuk apa? Selalu menyelisihi yang namanya his, menyelisihi yang namanya indra, fakta, wal waqi', dan sesuatu yang memang terjadi. Tidak menyelisihi. Bal la ya'muru illa bi syai'in yastahsinul aql. Bahkan
Tidaklah dia atau syariat ini memerintahkan kecuali dengan sesuatu yastahsinuhul aql, yang dianggap baik oleh akal, sesuai dengan akal. Wa yashhadu lahu bisihhah wal husni, dan bahwasanya dan dia juga ada persaksian baginya ya bahwasanya ini memang betul dan ini memang benar. Walakin bahwasanya wa in kanal aqlu la yudriku ahyanan, kadang-kadang memang akal ini tidak kuat, ya, tidak sanggup untuk apa? Mada husni hadza syai' alladzi amara bihi syara'. Kadang-kadang kita tidak bisa menebak apa maksud dari syariat ini. Walakin liya'lama ilmal yakin, tetapi secara ilmu yakin dia meyakini apa itu, yaitu la ya'muru illa bima huwa hasan. Sesungguhnya syariat dalam Islam ini tidaklah memerintahkan kepada sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Kenapa? Karena firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Bahwasanya siapa yang lebih baik hukumnya, ya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, liqaumi yu'minun. Ini adalah bagi liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Fa idza ishtabaha alaika, ketika bagi kita merasa ada kerancuan, husni syai'in min ahkamis syara', dalam suatu hukum dalam syariat ini kita merasa kayaknya ada yang kurang dan sebagainya, fattahim nafsaka bil qusuri abid au bit taksir, maka ingatlah bahwasanya celalah, ya, celalah siapa? Dirimu sendiri terhadap mungkin dirimulah yang kurang, au bit taksir, atau mungkin kelalaian kita. Amma antatahima asyara, kalau kita menuduh syariat ini, oh syariat ini tidak benar dan sebagainya, fahadza la yumkin, tidak mungkin. Kenapa? Wa ma shahha anillahi wa rasulih, ingat segala yang sahih, segala yang benar dari Allah dan Rasulnya, fahuwa haq, itulah kebenaran. Wa huwa ahsanul ahkam. Kenapa? Karena dialah hukum yang terbaik. Nah ini jamaah rahimakumullah mengenai masalah sumpah. Sekali lagi, la tahlifu bi abaikum, janganlah engkau bersumpah, ya, dengan nama-nama nenek moyangmu, dan barang siapa yang bersumpah atas nama Allah maka harus dia jujur. Siapa yang diberikan sumpah atas nama Allah hendaklah dia ridho. Barang siapa yang tidak ridho maka dia bukan dari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Demikian, barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada? Banyak kafarat. Hakim yang masuk surga adalah hakimnya berilmu dan dia menjalankan sesuai dengan hukumnya, syariahnya. Mau jadi hakim? Enak dah jualan ikannya dah, jangan jadi hakim. Tapi ada lagi? Cukup? Cukup ya? Kalau masalah seperti ini kayaknya di belakang layar, apalagi ini masalah pertikaian, pengadilan, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dilindungi dari yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.